Sekarang kita mau ngomongin film streaming setelah sekian lama ya dari Netflix. Betul. Film India lagi nih. Wow. Judulnya adalah The God Life. Yes, ini sebenarnya sempat banyak yang minta waktu itu beberapa bulan lalu. Cuman kita kayak baru sempat gitu. Dan ini menarik ya karena based on true story katanya. Iya. Dan dari novel juga Iya, ya. dari novel juga katanya ya. Ini cerita yang cukup tragis ya. Iya. Karena ini nyeritain tentang pekerja dari India gitu yang kerja di Arab Saudi. Betul. Tapi pas sampai di sana dia malah diculik dan dipaksa bekerja. Dan di sini ceritanya itu berpusat sama karakter Najib namanya ya. Betul. Seorang pria yang kerjaannya di kampung halamannya itu apa sih? Ngeruk pasir ya. Terus dia melihat ada kesempatan untuk kerja di luar negeri di Arab Saudi dan dia memutuskan ya udah sikatlah ke sana gitu ya. Karena istrinya juga katanya lagi hamil dan dia malah diculik sama Arab yang maksa dia buat kerja di peternakan Kambing. Enggak kambing juga sih, ya, kambing, ada kambing, unta. Tapi mostly kambing lah ya. Iya. Makanya judulnya mungkin The God Life God ya. Life. Sangat-sangat menarik gitu ya. Dibikin film dengan durasi yang lumayan panjang ya. Biasa ya 2 jam 53 menit. Iya. Ini udah normalnya India nih ya, kembali lagi gitu. Tapi isinya tuh tragedi aja gitu. Iya sih. Satu film ini Bener sih. asli. Jadi kayak waduh, gila. Sangat-sangat menyayat hati sih ya. Membuka mata aku kalau misalnya ada loh yang kayak gini di luar sana gitu, baru tahu kalau misalnya clueless banget ya sebegini bahayanya gitu, bukan cuman lo dideportasi doang gitu, atau bahaya bukan banget. cuman lo dicopet doang atau diapain gitu, tapi lo dipekerjakan gitu dengan ya boro-boro mau digaji, ya ampun dikasih makan aja udah syukur gitu. Dan di sini kan dibilang katanya Najib adalah satu dari sekian banyak orang, jadi gitu. dari Lu itu bayangin banyak coba. banget. Lu bayangin berapa orang yang kayak dia dan gak selamat. Nah ya, dan gak selamat. Najib ini cerita yang selamat loh. Karena di sini berpusat pada Najib, jadi aku juga suka sama aktornya karena kan kita nontonin dia mulu ya. Iya benar. Dari awal dia datang sampai beres gitu, dari dia masih bersih sampai busuk dan bersih lagi. Dari dia masih agak gembal sampai kurus banget. Dan gitu. FYI dia itu beneran naikin berat badannya gitu ke 98, terus dia turunin ke 67 kilo gitu. Jadi dia sering puasa, minum air putih doang, minum kopi hitam, kadang puasa 72 jam. Yang aku suka juga di sini selain aktornya ditambah lagi sama make upnya, wardrobe-nya gitu kan. Dia kan nanti datang kayak masih bersih lah ya, namanya seneng mau kerja di luar negeri gitu, bersih, kemeja masih bersih, terus dekil angus gitu kan setelah perjalanan gitu, kukunya busuk, ya gitulah, terus compang-camping, terus belum lagi dia kan ada cedera-cedera gitu kan. Detail sih, detailnya bagus detail banget. Itu maksudnya dipertahankan, kan filmnya panjang cuy maksudnya. Dia itu dan lama berpusat sama dia. Iya, jadi kita pasti ngelihat terus gitu loh. Terus badan kurusnya, terus ada yang luka di sini juga. Ada terus, jadi kayak memudar tapi tetap ada kayak gitu. Itu mantep sih. Kita ngomongin India itu kadang CGI-nya bombastis. Nah ini nih di sini nih tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga terdapatlah sebuah kebombastisan itu, tapi untung pada porsinya ya, karena kan emang di sini alurnya awalnya kita pikir nggak akan ada flashback ya, tapi ternyata nanti ada mundur gitu, ngeliatin dia awal mula gimana sih mau ambil kerjaan ini, terus ngeliatin keluarganya gitu kan. Ya puncaknya pas dia kangen sama istrinya sih, gokil itu jadi kayak flashback lagi pertama dia ketemu nikah. Dimulai dari apa? Dari mulai dia susah minum kan, ada air jatuh ke pasir tiba-tiba jadi sungai dong. Wah itu antus itu nggak akan ada tuh. Edan banget. Itu kalau kalian belum pernah lihat transisi yang paling smooth sepanjang masa, itu kayaknya film ini salah satunya ada yang punya. Iya banget. Iya. Dan di akhirnya juga gitu juga. Nanti dia main pasir lagi. Main pasir. Sama istrinya ntar jadi pasir gurun. Lagi. Wah, gila. Gokil sih. Emang nggak main-mainin dia kalau ngomongin visual. Meskipun elegan-elegannya, wah, bikin kita terkejut-kejut ya. Itu istrinya keluar dari pasir kayak kelomang tau. Tau kelomang nggak? Kayak gitu istrinya kaget, aku kayak gitu. Di antara kesedihan aku ada kayak secercah kebahagiaan nonton ini tuh. Istrinya
takut di sungai diceburin sama Wah, ya. Edan ya. Berdiri di atas kaki suami. Gila itu. Itu astaga. Astaga itu. Itu mantap Terus dikasih sih. pijak, Iya, mantap sih itu. Itu mantap sih, romantisnya nggak tanggung-tanggung. Astagfirullahaladzim. Tapi setelah itu ya babak 2 sampai babak 3 ya kita akan diliatin ya gimana perjuangan dia sih buat bisa lari ya dari situ. Terus kan dia sebenarnya nggak sendiri kan. Waktu datang pertama ke Arab itu ada temannya tuh Hakim yang masih lebih muda dari dia, dan akhirnya ketemu lagi tuh kayak ada harapan gitu kan. Terus mereka cabut bareng-bareng sama ada satu orang lagi yang Ibrahim itu yang dari Afrika. Tetap gitu ya, nggak semudah itu gitu. Iyalah. Jadi berat banget lah gitu. Benar. Di tengah gurun, lu bayangin aja. Lautan gurun loh. Jadi kita nggak tahu ujungnya di mana. Dan menariknya di tengah-tengah itu tuh di sini kayak ada masukin sedikit unsur supernatural ya. Ya kayak karakter Ibrahim gitu ya. Iya. Bener-bener kita tuh nggak pernah tahu sih sebenarnya dia ini ada atau enggak gitu. Ini ngingetin aku ke film Life of Pi sih, yang cerita gue di perahu sama harimau dan binatang-binatang. Itu kan di ujung kita diajak diskusi lagi sebenarnya dia tuh bareng itu nggak sih selama di perahu gitu, atau itu cuman dia karang biar dia tetap hidup struggling kayak gitu. Biar ada semangat, biar ada gitu. temen gitu ya istilahnya ya. Nah di sini tuh soalnya karakter Ibrahim di awal tuh kita kayak wah iya dia percaya gitu kan, tindakannya ya beneran kayak mereka juga kan gitu. Tapi kalau kita balik lagi sekarang mikirin, iya si Ibrahim kayak nggak pernah kurus, kayak nggak pernah terluka atau capek gitu ya, dia kayak ada aja gitu. Terus baik mereka banget. Terus baik gitu, tapi nanti di satu titik hilang aja. Nggak ada penjelasan gitu ya. Tapi nanti ada lagi di kantor polisi. Nanti ada di kantor polisi. Jadi kayak apakah dia itu emang udah meninggal? Aku nggak tahu beneran based on true story atau cuman terinspirasi atau gimana. Cuman kalau ini fiksi, aku sebel sih karakter ini nggak ada perlawanan sama sekali gitu. Kalau ini fiksi ya, selain nonton film perselingkuhan, aku juga akan sangat ngoceh dan kesel nonton orang ditindas tapi diem aja itu di sini gitu. Dia tuh sama sekali nerima gitu. Dari awal dia sampai udah dibentak-bentak, diambil pasportnya, terus diperlakukan tidak manusiawi. Yang lagi bobo dong disuruh cari tempat, terus bangun, ditendang pakai kaki gitu. Itu kayak ngeliat orang digituin tuh aku emosi jiwa gitu. Kebayang dong sepanjang nonton tuh darah aku mendidihnya kayak gimana gitu. Itu baru mulai soalnya. Iya. Tapi maksud aku masih bisa dipahami. Dia orang asing di negara asing, nggak tahu apa-apa, mau ngelawan gimana di tengah gurun gitu. Iya paham, cuman maksudnya ini udah keterlaluan loh. Ini antara hidup dan mati loh. Dia itu terlalu baik gitu, terlalu baik. Terus clueless, terus takut ya kan, pasti takut lah di negara orang ya. Kita juga kan kalau ke negara orang pasti kita kan tahu-tahu diri ya. Cuman masalahnya kita udah mau mati tau nggak kayak gitu. Jadi ngapain kayak? Terakhirnya closure-nya gitu doang ya, maksudnya ya. Karena di awal kan udah sangat dramatis gitu, aku pikir endingnya bakal dramatis, tapi ternyata enggak gitu. Ya udah, kayak lebih realistis. Itu juga agak mengejutkan aku sih, kayak, aku pikir bakal diliatin dia bisa balik ketemu istrinya apa gitu. Istrinya nggak ada lagi ya. Ternyata nggak gitu juga. Cuma di telepon doang. Bener sih. Ini mungkin lebih pengen ngeliatin betapa buruknya aja gitu, praktik yang terjadi di situ biar kita fokus ke sana. Aktornya itu menurunkan berat badannya effort banget ya. Cuman di sini sayang banget sih sedikit dikasih liatnya. Kelihatan bangetnya pas dia lagi buka baju kan, ganti baju juga baru kita kelihatan tuh dia kurus. Pas pengen ke air ya, pengen mandi. Yang dia kayak happy gitu kan, dia buka baju terus mau mandi dulu. Sayang banget gitu. Padahal harusnya, padahal kan effortnya dia untuk mendapatkan badan seperti itu kan susah gitu. Harusnya kayak ada lagi lah momen di mana dia kayak sering kelihatan badannya lah gitu, biar nggak sayang gitu. Aku punya pertanyaan, kenapa sih pas dia naik mobil tuh yang udah balik ke kota cuman ditaruh di situ doang? Aku berharap dia kayak diantar ke hospital tadinya. Tapi ya udah kali, itu menurut aku udah tindakan paling baik. Mungkin dia juga baik tapi nggak mau terlibat gitu ya, karena orang asing ya. Orang asing, tapi itu udah menunjukkan niat dia gitu. Tapi ya bagus adegan itu menurut aku, karena ya itu ngeliatin sisi lain gitu. Maksudnya orang Arab bajingan ada gitu, ya yang masih punya hati kayak ini juga ada. Jadi mana-mana ya itu. Iya, itu mah di mana-mana. Maksudnya jadinya nggak nembak ke satu sisi doang gitu. Film ini pengen ngeliatin ya. Memorable aku selain CGI yang bombastis itu harus masuk ke memorable. Karena seru banget. Pas Ibrahim hilang sih. Itu kayak langsung membuat pertanyaan baru. Oke, gitu. Benar. Jadi kok tinggal botol doang gitu.
kemana gitu, karena nggak mungkin seorang Ibrahim meninggalkan dia kan. Secara nggak langsung kayak Ibrahim itu nunjukin jalan lah sampai bener dikit lagi nyampe ya kan. Soalnya abis itu dia nemu jalan aspal. Si hakim kan juga pernah ngomong dia merasa dirinya adalah utusan Tuhan katanya. Jadi itu kayak oh iya juga. Itu juga memorable, aku sih sedih matinya si hakim ya, maksudnya sangat-sangat tersiksa gitu. Ya karena ya itu kan lu bisa kehilangan pikiran lu, kehilangan akal sehat. Pastilah ya. Bener. Terus ini kan dia kan kayak udah berharap ngelihat air yang fata morgana, ternyata enggak. Jadi makin lah down kan gitu kan. Psikologis kan sangat mempengaruhi kan. Jadi kayak udah happy, taunya bukan. Malah ngelihat mayat onta ya. Udah makin dia sakit kan di situ langsung. No hope kayaknya. Udah langsung lemes. Langsung kayak judul albumnya Slipknot, All Hope Is Gone. Sama inilah pas udah beres, udah dipajang untuk sponsor itulah, itu wah ngeri sih. Terus kan beneran kita pikir itu hanya di pikiran dia kan. Ternyata bener dong ketemu. Tapi ya itu untung aja ilegal kan dia, jadi nggak bisa ngambil gitu. Tapi kalau yang kena itu kasihan juga ya, disiksa gitu. Padahal ya mungkin mereka kabur, walaupun legal juga perlakuannya tidak manusiawi. Nah itu balik lagi, jadi sad banget, ngeri sih. Jadi kayak serba salah, mau lu legal, mau ilegal, kayak gacha aja mungkin lu dapet majikan yang gimana gitu kan. Di sini di satu sisi ngasih tahu kalau misalnya nih lu mendingan enak-enak kayak di negeri sendiri tuh, ya lu mendingan di negeri sendiri daripada di luar sana, nggak ada saudara, nggak ada istri, ya kan, nggak ada ibu lu gitu. Jadi di sini kan kita kayak sempet digitu-gituin terus kan, ya udah nyesel kali dia gitu kalau bisa milih mah. Ya udahlah, kita kasih skor dulu berapa nih untuk The God Life. Aku suka sih, kasih 8/10 buat sama The God Life. Aku juga. Film mungkin memang sangat minim karakter gitu ya. Terus pemandangan di situ-situ mulu ya kan, kayak nggak ada bedanya. Padang pasir, tapi tetap ceritanya dan karakternya bikin kita terus pengen tahu gitu ya sampai akhir. Dan ini katanya The God Life itu maksudnya dia tuh hidupnya bahkan dibandingin kambing itu dia lebih sengsara dibandingin God Life gitu. Iya, gila sih. Silakan nonton aja, cobain The God Life. Film ini juga pernah direkomendasiin sama member kita ya, si Anomali Terbawa Mati. Pernah bilang juga, thank you banget ya sudah ngasih rekomendasi film yang seru. Ya udah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip, siapa tahu mau ngerekomendasiin film gitu ya buat kita review, silakan. Join dulu aja lah membership Cinecrip ya. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.